Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 19 Oktober 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini kembali kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berimankan dengan melakukan perbuatan yang benar. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 3 ayat 21 sampai dengan 30 dan Injil Lukas 11 ayat 47 sampai dengan 54. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam perenungan pagi ini saudara, melalui bacaan pertama Paulus mengingatkan kepada setiap kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Adakah dari kita saudara menyadari bahwa kita ini adalah pendosa saudara? Atau mungkin kita berkata kita tidak berdosa. Ketahuilah, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Bagaimana kita dapat kembali pulih, bersih dari dosa? Hanya satu cara kita mendapatkan pemulihan dari dosa dan memperoleh keselamatan itu saudara, yaitu hanya karena iman saudara. Disampaikan Paulus hari ini, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oh, haleluya. Roma 3 ayat 22 dan 24. Yakobus menambahkan saudara, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Tuh. Lihat saudara. Saya ulang saudara. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 24 dan 26. Maka saudaraku dapat disimpulkan, iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi saudaraku yang terkasih, iman dengan perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan dalam kebenaran, baru akan terjadi pemulihan. Tentunya saudaraku yang terkasih, iman di sini kita berimankan kepada Yesus Kristus Tuhan dan melakukan kebenaran-kebenaran dalam kasih, maka kita akan selamat. Saya ulangi saudara, kita akan mengalami pemulihan, kita akan diampuni kalau kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di dalam kasih Kristus. Dan kita berimankan akan Dia. Banyak dari kita yang mengatakan cukup kita beriman maka kita akan selamat. Cukupkah itu saudara? Cukupkah kita hanya beriman maka kita akan selamat? Coba kita lihat saudara. Tak sedikit mereka di luar sana yang OTT saudara. Orang yang tertangkap basah saudara karena kasus korupsi, narkoba, kriminal, dan lain-lain sebagainya. Mereka itu berimankan kepada Yesus Kristus, saudara. Dapatkah mereka diselamatkan dengan perbuatan mereka itu, saudara? Mereka hanya berimankan kepada Yesus Kristus, tetapi mereka tidak melakukan perbuatan yang benar di dalam kasih Kristus. Coba kita lihat ayat berikut, saudara. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dikatakan dengan cuma-cuma.
Dengan cuma-cuma kita menerima penebusan dalam Kristus Yesus. Di sini menegaskan bahwa dengan cuma-cuma saudara, dengan gratis, kita semua dibenarkan, diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kita lihat, Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Raja di atas segala raja, mau menjadi manusia biasa, rela hidup menderita di bumi yang penuh dosa ini. Dia rela dicambuk, disiksa, disesa. Sekujur tubuhnya terkoyak-koyak perih, tak tertahan demi diri kita yang berdosa ini, saudara. Dia tak melihat siapa kita yang ada di hatinya, saudara, supaya kita terbebaskan dari belenggu-belenggu dosa dan selamat. Puncaknya, saudara, dia dipaku di atas kayu salib. Adakah kita merenungkan, siapakah aku ini? Hingga Yesus mau mengorbankan nyawanya di atas kayu salib bagi saya. Sadarkah kita ini, saudara, sungguh berharga di hadapan Tuhan? Sadarkah kita sungguh berharga di mata Tuhan melebihi nyawanya, saudara? Apa balasan kita terhadap kasih karunia Allah Bapa yang telah diberikannya kepada kita? Apa balasan kita, saudara, terhadap pengorbanan Yesus yang mau menanggung semua dosa kita, hingga rela kedua tangannya terlentang di atas kayu salib dan mati bagi kita? Siapakah kita ini, saudara? Siapakah kita ini sehingga Yesus Tuhan mau mati bagi kita? Justru kita menambah luka-luka Yesus. Kita mencabik-cabik tubuh Yesus dengan segala perbuatan kejahatan kita. Kita justru memaku lebih dalam lagi kedua tangan dan kaki Yesus dengan segala sakit hati, kebencian, dendam kita. Kita kembali menyalibkan Yesus dengan segala perbuatan dosa kita. Kita tidak hidup benar. Kita hanya berucap bahwa berimankan kepadanya, Yesus Kristus Tuhan. Tapi kita tak hidup dalam perbuatan perilaku yang benar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yakobus 2 ayat 20. Yakobus mengingatkan kepada kita semua, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Diingatkan pula oleh Yakobus, saudara, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan. Saya ulang kembali, saudara. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 17 dan 22. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Yakobus 2 ayat 14 dan 24. Bagaimana cara hidup benar di mata Tuhan? Janganlah berbuat baik supaya dipuji orang, saudara. Janganlah berbuat baik supaya kita selamat, kita masuk surga. Janganlah seperti di luar sana yang mana memerlukan amal dan ibadah sebagai syarat keselamatan dan dipuji orang.
Berbuatlah baik dalam kebenaran sebagai tanda ucapan syukur atas anugerah kasih Allah yang besar yang telah dicurahkan kepada kita. Bersyukurlah karena Dia terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Dalam mengucapkan syukur ini bukti bahwa kita berimankan kepadanya. Tanpa adanya iman, kita tidak dapat berbuat baik. Jika kita berimankan kepadanya Yesus Tuhan, Roh Kudus akan bekerja sama dalam hati kita dan kita akan berbuat baik seperti yang telah dirangkumkan dalam buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan inilah buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Jelas saudaraku yang terkasih, syarat keselamatan adalah iman dengan ditunjukkan perbuatan-perbuatan benar dan menghasilkan buah-buah roh. Orang yang mengaku beriman tapi tak menampakkan buah-buah roh, berarti pengakuan orang itu palsu. Tidak sungguh-sungguh beriman. Kristen KTP. Ini berarti Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya. Perenungan hari ini mau menyadari saya dan saudara kalau kita semua pada dasarnya adalah pendosa. Untuk itu jika kita mau memperoleh keselamatan, hendaknya kita berimankan kepada Yesus yang disertai dengan tindakan atau perbuatan-perbuatan baik dalam kebenaran. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Kita harus tunjukkan perbuatan benar yang dapat menghasilkan buah-buahnya. Dan tidak boleh dilupakan bahwa kita ini adalah pendosa dan kita perlu mengakui atas dosa-dosa kita dan kita minta pengampunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau berimankan kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan benar dalam kasih Yesus serta dapat menghasilkan buah-buah. Berkat pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup benar yang berimankan kepada Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.